selama ini ikut mengata-ngatai, memburuk-burukanmu dan menyakiti hatimu sampai kamu berjanji nggak mau menafkahi lagi. Jangan begitu. Sikap orang beriman adalah kamu beri maaf kepadanya dan minta sama Allah untuk membersihkan hatimu. Kita memaafkan orang lain bukan untuk orang lain. Kita memaafkan orang lain yang telah melukai kita, teman-teman sekalian, untuk diri kita sendiri. Bayangkan kalau setiap hari hati kita marah, benci, dendam, pikiran kita terus-terusan seperti itu, nanti kita sakit, pikiran sakit, badan juga sakit. Tapi kalau kita memaafkan, hati kita tenang, lapang. Urusan orang itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha adil, maha teliti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Orang jahat itu urusannya kepada Allah. Urusan kita adalah ya Allah, lapangkan, bersihkan, aku maafkan ya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Sayyidina Abu Bakar untuk memaafkan dan berlapang dada. Karena untuk dirinya sendiri. Karena kalau kita marah terus-terusan, teman-teman semua, itu kita akan sakit, pikiran kita sakit, badan kita sakit. Hidup dengan marah dendam itu nggak enak sekali. Hidup dengan penuh kebencian itu nggak enak. Kita mau hidup kita tenang. Dengan cara apa? Minta sama Allah untuk membersihkan hati kita. Pula kisah Abu Bakar yang juga sangat masyhur. Ketika itu Abu Bakar didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian dikata-katai, Abu Bakar nggak balas. Rasulullah tersenyum. Berikutnya Arab Badui semakin menjadi-jadi. Abu Bakar balas. Rasulullah pergi. Dan kata Rasulullah apa? Wahai Abu Bakar, ketika engkau diam, tenang, tidak merespon apa-apa, aku lihat malaikat bersamamu. Namun ketika engkau mulai mencaci maki dan membalas kalimat-kalimat orang Arab Badui itu, maka kulihat setan datang. Dan aku tidak pernah mau duduk bersama dengan syaitan. Jadi kita tahu bahwa setiap manusia itu mengalami marah. Kita ini manusia biasa, ada marah. Tapi ada yang menampilkan marahnya, ada pula yang menahan marahnya. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menahan amarah itu. Bahkan menghadiahi surga untuk orang-orang yang mampu menahan marah. Makanya ada kalimat la taqdab walakal jannah. Tahan marah itu, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Jadi kita kesel marah itu hal yang lumrah. Tapi dalam agama kita diajarkan, ayo kita tahan amarah itu. Berbeda kalau agama yang diejek, Nabi Muhammad yang diejek kita marah. Namun kalau untuk urusan pribadi kita minta sama Allah untuk tahan dan tidak merespon dengan hal-hal yang buruk. Ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan marah begitu, kemudian menasihati Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah kemudian mewasiati Sayyidina Abu Bakar dengan beberapa hal. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, seorang hamba yang teraniaya akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah jika dia memasrahkannya kepada Allah. Artinya apa? Allah menghendaki hamba-hambanya menghindari pembalasan dendam secara langsung. Allah menghendaki hamba-hambanya ketika terluka sakit hati dengan perkataan, komentar, dan sebagainya, menyerahkan semuanya ke Allah SWT dan Allah akan mengangkat derajat itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, seseorang yang banyak memberi untuk menyambung persaudaraan akan ditambahkan kenikmatan oleh Allah. Memberi itu apa? Memberi kepada saudaranya itu nggak melulu dengan memberi uang, tapi memberi maaf. Memberi maaf itu juga tidak kalah penting. Orang yang memberi maaf pada orang yang menyakitinya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu teman-teman sekalian, doa orang yang teraniaya, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Meskipun dia ahli maksiat, kalau dia disakiti, dia dizalimi, ketika dia doa orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Artinya doanya mustajab. Namun orang-orang yang luar biasa, Masya Allah, dia menggunakan kesempatan itu bukan untuk mendoakan keburukan, malah dia memilih untuk mendoakan agar orang yang menyakitinya diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita mendoakan keburukan untuk orang yang menyakiti kita? Boleh, sangat boleh. Namun yang terbaik adalah kita mendoakan agar orang tersebut diberikan petunjuk kepada Allah dan menghentikan perbuatan buruk itu, diberikan hidayah oleh Allah. Sebagaimana doanya Rasul ketika di Taif. Rasul disakiti di Taif dan Rasul nggak kata ya Allah azab dia, padahal bisa Rasul. Karena doa orang yang dizalimi didengarkan oleh Allah, hancurkan dia, boleh nggak? Boleh. Dan mustajab nggak? Kata Rasul,
lebih baik, dia tidak menyakiti orang lain. Dia berubah karena doa kita. Dia berubah karena kita sedang berdakwah dalam doa kita. Artinya kita punya kesempatan untuk membantu perubahan orang tersebut ke arah yang lebih baik dengan doa-doa kita, Masya Allah. Jadi kita lihat teman-teman semua, teman-teman perhatikan surah Asy-Syu'ara, Asy-Syura ayat 40 ya. Surah Asy-Syura ayat 40. Ada kalimat begini. Ini 3 cara orang membalas kejahatan orang lain. Di dalam surah Asy-Syura 40 itu dijelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Ada 3 jenis orang ketika dalam surah Asy-Syura. Kalau saya nggak salah ya, Asy-Syura ayat ke-40. Ada 3 jenis orang ketika membalas kejahatan orang lain. Kata Allah dalam surah tersebut, dan balaslah suatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Ada orang yang, oh kamu ngata-ngatain saya bisa ngatain kamu balik. Oh kamu melukai hati saya juga bisa ngelukain kamu. Membalas satu kejahatan dengan kejahatan yang serupa, silahkan saja. Kemudian Allah katakan berikutnya, namun barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Jenis orang kedua, dia memaafkan. Dan dia justru membalasnya dengan kebaikan. Ada orang melukai, menyakitinya, dia nggak balas dengan kalimat-kalimat serupa yang buruk. Dia balas dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang santun, dia doakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Kata Allah, pahalanya menjadi tanggungan Allah. Orang ketiga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dia balas sesuatu dengan yang lebih keji, dengan yang lebih jahat, itu namanya zalim. Membalas sesuatu dengan yang lebih jahat. Oh kamu jahat sama kamu, kalau baik sama saya bisa lebih baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama kamu, itu namanya zalim. Dan Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Jadi dalam surah ini ada 3 jenis manusia. Boleh nggak balas kejahatan dengan kejahatan yang serupa? Silahkan. Namun yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah barang siapa yang memaafkan. Dan memaafkan itu tidak mudah. Di dalam Quran tidak ada meminta maaf, tapi dalam Quran itu adalah memberi maaf. Dan sifat orang-orang bertakwa yang dijanjikan surga Allah mudah kepada orang lain. Bahkan sebelum orang itu minta, mudah memberi maaf. Jadi kata Allah, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Masya Allah. Allah tahu itu perbuatan tidak mudah. Makanya Allah katakan pahalanya atas tanggungan Allah. Allah berikan pahala. Allah nilai itu sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah amal soleh. Karena itu tidak mudah, tapi dia lakukan karena dia adalah orang yang beriman. Tidak mudah, namun dia lakukan karena dia mau membersihkan hatinya dari benci, dendam, iri, dan dia nggak mau mengotori hatinya. Jadi dia memilih untuk minta pada Allah agar mudah memaafkannya. Begitu teman-teman. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 juga demikian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan sifat orang-orang soleh, sifat orang-orang beriman, sifat orang-orang yang pengasih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan ketika ada orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kalimat-kalimat keselamatan, qalu salama. Mereka nggak ikut-ikutan mengucapkan kalimat-kalimat buruk. Jadi di sini kita bisa lihat ada sifat yang dua, sifat tawadu, rendah hati, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Ini pun nggak mudah teman-teman semua. Nggak semua orang bisa melakukannya. Bahkan banyak orang yang sudah mungkin mengaji sekalipun tetap aja kadang-kadang keluar kata-katanya buruk ketika dia marah. Makanya kualitas diri seseorang terlihat pada saat dia sedang marah. Bagaimana dia marahnya, itulah dia yang sebenarnya. Jadi dalam Al-Furqan 3 ini disebutkan orang Allah itu suka orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadhu. Ketika ada orang yang mengata-ngatai kita, teman-teman sekalian, ini salah satu tanda rendah hati. Ketika ada orang yang mengata-ngatai kita, boleh nggak kita berpikir begini, apa yang kamu katakan tentang saya, itu baru sedikit kejelekan saya yang kamu tahu. Kejelekan saya yang banyak sekali, yang Allah tutupi itu lebih dahsyat. Allah tutupi kejelekan saya yang sangat banyak yang kamu nggak tahu. Jadi nggak ada alasan kita untuk marah-marah, karena kita tahu apa yang dia bilang tuh nggak seberapa. Keburukan kita, kejahatan kita, maksiat kita jauh lebih banyak dari apa yang dia tahu. Dan Allah sudah menutupi aib itu. Jadi kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah menutupi aibku ya Allah. Mereka nggak tahu aib ini. Mereka hanya tahu aib yang sedikit, yang mereka komentari itu aib yang sedikit saja. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menutup aib kita. Makanya nggak ada alasan untuk kita marah-marah. Karena sebenarnya keburukan kita jauh lebih banyak daripada yang orang itu tahu. Ya nggak teman-teman semua. Makanya dalam sholat kita katakan kan, Rabbighfirli, kita katakan apa?
Allahumma firli warhamni, Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Kita bilang, ya Allah ampuni saya ya Allah. Sayangi saya ya Allah. Ya Allah tutup aib saya ya Allah. Tutup keburukan saya ya Allah. Angkat derajat saya ya Allah. Wajaburni warfa'ni warzuqni, berikan rezeki pada saya ya Allah. Berikan petunjuk kepada saya. Wadini wa'afini wa'fa'ni, berikan kesehatan dan maafkan saya ya Allah. Dalam salat teman-teman doa begitu. Salah satu doanya, ya Allah tutupi aib saya, kekurangan saya ya Allah. Jadi kita nggak ada alasan untuk kita sakit hati berlama-lama, apalagi kita sampai dendam, apalagi kita sampai mengatakan balasan dengan kalimat-kalimat buruk akibat perkataan orang. Karena perkataan orang itu mungkin hanya sedikit saja yang dia tahu tentang keburukan kita yang sangat banyak. Dan di surah Al-Furqan 63 ini kemudian disebutkan, dan juga ucapkan kata-kata yang baik, qaulu salam, ucapkan kata-kata yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Minta sama Allah agar Allah arahkan lisan kita ini berucap yang baik-baik. Dalam surah Al-Muzammil ayat ke-10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Muzammil ayat 10. Begitu teman-teman semua, Rasulullah mendorong umat muslim kita untuk bersikap pemaaf, dan Rasulullah mencontohkan itu semasa hidupnya Rasulullah SAW. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah itu tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat keji. Rasulullah tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, melainkan Rasulullah itu selalu memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain. Berikut juga dalam surah Al-A'raf 199. Dalam surah Al-A'raf 199 dikatakan, Khuddil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan pekerjaan yang baik, dan jangan pedulikan orang-orang yang komentar macam-macam. Jangan pedulikan orang-orang yang, di sini kalimatnya jahilin, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Artinya fokus berkonsentrasi kepada kebaikan-kebaikan. Kita lihat beberapa hadis tentang memaafkan kesalahan orang lain, teman-teman semua. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah juga ingatkan, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf dan berlapang dada. Kemudian dalam hadis riwayat Tabrani juga disebutkan, maafkanlah, niscaya engkau akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain disebutkan juga, orang yang paling penyantun di antara kalian adalah orang yang memberi maaf walaupun dia sanggup untuk membalasnya. Kata Rasul apa? Orang yang paling penyantun di antara kalian adalah orang yang bersedia memberi maaf walaupun kalian sanggup membalasnya. Kalian bisa membalasnya, mengata-ngatainya, menghajarnya atau apapun itu, bisa. Namun tidak engkau lakukan. Maka Rasul katakan, engkaulah orang yang paling penyantun, yakni orang yang bersedia memberi maaf walaupun sanggup untuk membalasnya. Baik, teman-teman semua, kita lihat ini ada beberapa sikap kalau kita menghadapi tuduhan-tuduhan atau kalau kita menghadapi komentar-komentar. Tentu saja kita paham ada transferan pahala, namun kita paham ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita pelajari dulu. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh orang lain itu benar adanya. Jadi kalau memang kita ini salah, maka kita tidak malu dan tidak gengsi untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang kedua, ketika ada orang berkomentar atau mengata-ngatai kita yang macam-macam, kita pun menjadi ladang atau sarana kita berintrospeksi diri. Kita berpikir, kenapa ya ada orang mengatakan hal tersebut, apa penyebab? Pun misalnya perkataan tidak benar, maka kita cari penyebabnya apa sampai mereka berkata itu. Misalnya, ada orang mengatakan, engkau ini orang ahli maksiat. Kita berpikir, saya tidak pernah melakukan maksiat. Oh, mungkin karena saya bergaul dengan begitu banyak ahli maksiat, sehingga orang-orang melihat saya sebagai orang yang menjadi bagian dari mereka. Maka kalau begitu kita lebih selektif dalam memilih sahabat. Misalnya demikian. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ingatlah aib dan dosa-dosa kita yang sangat banyak. Kalau kita bersih dari kesalahan yang dituduhkan itu, namun sejatinya kita tidak selamat dari kesalahan-kesalahan yang lain, karena sesungguhnya manusia atau kita ini memiliki kesalahan-kesalahan yang banyak. Jadi kalau kita merasa apa yang dikatakan orang itu nggak benar sama sekali, namun kita tahu kesalahan-kesalahan kita yang lain juga banyak, dan kita nggak tahu kita selamat atau nggak dari kesalahan-kesalahan itu. Kita selamat dari tuduhan orang itu karena kita nggak melakukannya misalnya. Namun kesalahan yang lain juga masih banyak yang ada pada diri kita. Kesalahan yang Allah tutupi dari manusia, itu jumlahnya lebih banyak. Jadi kita ingat akan nikmat Allah di mana Allah tidak memperlihatkan kepada si penuduh, kepada orang itu kekurangan-kekurangan kita yang lainnya. Keempat, yang harus kita lakukan, kita merenung, kita mengevaluasi kesalahan-kesalahan kita,
kita mengevaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sejauh ini. Bisa jadi apa yang orang-orang komentari atau orang-orang katakan atau orang-orang memberikan fitnah atau ghibah dan sebagainya, itu teguran dari Allah karena kita sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sholat malamnya sudah jarang, baca Qur'annya sudah jarang. Jadi Allah ingin kita merintih lagi kepada Allah. Allah ingin kita menangis lagi di hadapan Allah. Kalau dikasih senang-senang kita lupa sama Allah. Kalau dikasih happy-happy, sehat, semuanya bahagia, kita lupa sama Allah. Tapi kalau dikasih sedih, kita khusyuk beribadah kepada Allah. Jadi yang keempat, kita mengevaluasi kesalahan kita dan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, kita sabar dan kita ridha. Apa itu ridha? Ridha itu nggak ada rasa sakit sama sekali. Kita menyadari bahwa apa yang terjadi adalah dalam menghapus dosa-dosa kita dan menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kalau ada hal-hal yang nggak enak, bulian, cacian terjadi kepada kita, dan misalnya apa yang dituduhkan itu tidak benar, maka doakanlah si penuduh agar Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Dengan doa itu mudah-mudahan Allah bisa merubahnya insya Allah. Dan berikutnya yang ketujuh, teman-teman bisa salat istikharah. Kadang-kadang kita bingung kita harus melakukan apa, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya untuk kita bisa mengklarifikasi seperti itu. Dan yang kedelapan, yakinlah bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah akan memberikan hikmah yang banyak untuk kita belajar tawadhu, belajar sabar, belajar kuat, belajar tangguh. Dalam surah Al-Baqarah 216 Allah Subhanahu wa taala ingatkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik bagimu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak terbaik untukmu. Allah mengetahui dan manusia tidak mengetahui. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakini itu bagian dari takdir Allah, kita terima, kita jalani dan kita paham bahwa ada hal yang ingin Allah ajarkan dalam kehidupan kita. Begitu teman-teman semua, jadi kita maafkan kesalahan orang-orang, kita hapuskan dendam kita, dan semoga kita berharap agar Allah memaafkan kesalahan kita juga. Dan walaupun kita boleh menuntut di hari akhir, ya Allah balas dia ya Allah, namun kita juga sadari, kita pun juga belum tentu selamat di hari akhir. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, semua dosa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau bertobat dan nasuha. Lantas kenapa sebagai manusia kita nggak mau memaafkan kesalahan orang lain? Bisa jadi itu hanya kesalahan kecil atau hanya kesalahan sekali dua kali. Jadi kita maafkan kesalahan orang lain sambil kita terus untuk memperbaiki diri kita. Jadi terakhir dari Uma pada hari ini, lupakan orang-orang yang menyakiti kita, maafkan orang-orang yang mencela kita, ridha dengan lisan-lisan yang melukai hati kita, fokus dan kejar saja ridha Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk menjadi orang baik, fokus untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan terganggu dengan apapun dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa meraih apa yang dicita-citakan dengan fokus itu tadi. Mungkin sekian dari Uma hari ini. Uma akan pilih satu pertanyaan yang akan dijawab pada hari ini. Oke, terima kasih Uma. Baik, pertanyaannya. Ya, Uma jawab pertanyaan dulu ya. Oke. Baik, pertanyaan dari Alpiah. Bagaimana cara kita agar tidak mudah berkomentar negatif kepada orang lain? Masya Allah. Kata Rasulullah ada 2 lubang yang harus kita jaga. Ini 2 lubang ini paling banyak membawa kita masuk ke neraka Allah, yaitu lubang lisan dan lubang kemaluan. Lubang lisan ini, dia ini lidah tak bertulang. Kita sering sekali berdusta, ghibah, fitnah, kata-kata keji, kata-kata kasar, yang kita nggak tahu dampak dari perkataan yang kita ucapkan, mungkin menyakiti orang lain, mungkin melukai hatinya dan sebagainya. Jadi hati-hati dengan ini. Dan Uma selalu mengulang-ulang ini karena ini dosanya paling banyak nih teman-teman semua. Kita nganggap ini remeh-temeh, padahal dosanya banyak banget di sini. Makanya kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau dia diam. Ingat, lisan itu penterjemah hati. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, maka lisannya pun akan baik, hatinya pun akan bersih. Jadi sibukkan diri kita dengan perkara-perkara baik. Kalau kita tidak sibuk dengan perkara baik, maka kita akan disibukkan dengan perkara-perkara buruk. Makanya netizen tuh sering bilang healing gitu ya. Maksudnya adalah jangan terlalu sibuk ngurusin komentar-komentar yang macam-macam. Artinya adalah engkau fokus healing itu maksud netizen mungkin ya. Engkau itu fokus mencari kesenangan. Jadi nggak ada kebencian yang banyak pada dirimu. Kalau kita sudah ada
bahagia dalam diri kita sehingga kita bisa penuh cinta juga kepada orang lain. Tapi kalau dirinya mumet, dirinya penuh kebencian, kedengkian, jadi yang keluar juga dengki, iri, benci dan kata-kata negatif lainnya. Jadi ingat saja bahwa orang-orang beriman itu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan lisannya. Kita boleh bicara kata Rasul untuk perkara-perkara yang baik. Kalau nggak bisa kita berzikrullah, kita diam. Diamnya itu pun adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu teman-teman sekalian, alhamdulillah. Sekian tausiah pada hari ini. Kita bertemu lagi di Jumat depan. Teman-teman boleh komen di kolom komentar mau tema tentang apa. Kita akan bahas secara tematik tema-tema yang teman-teman request. Sekian dari Umat, terima kasih. Selamat menjalankan hari Jumat. Jangan lupa membaca surah Al-Kahfi dan banyak melakukan amal-amal soleh di hari Jumat ini. Dan selamat menunaikan sholat Jumat untuk teman-teman ikhwan. Dan semoga Allah bimbing kita untuk terus jadi orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.